Alhamdulillah persiapan ready. Ready kan? Wah, siap. Tugas bro. Merasa diketok-ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat beliau Camat Kecamatan Gemalang, yang terhormat narasumber sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2019 tentang pemajuan kesenian daerah, yang sudah berkenan hadir Bapak-bapak Dewan, mungkin yang sudah hadir beliau Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang sudah berkenan hadir, yang kami hormati Ketua BPD di Sabauan, yang kami hormati perwakilan seniman dan seniwati se-Kecamatan Gemalang dari 13 desa. Perkenanlah kami membacakan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipandu oleh saudara kita Ibu Sri Wahini. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala Desa Sabauan sebagai tuan rumah. Sambutan yang kedua adalah dari beliau Bapak Camat Kecamatan Gemalang selaku moderator. Selesai sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Gemalang dilanjutkan secara simbolis serah terima SK Ketua Dewan Pengurus Dewan Kesenian tingkat Kecamatan Gemalang. Acara yang ketiga adalah inti. Selanjutnya dilanjutkan dengan beberapa patah kata atau sambutan dari Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Klaten. Acara lain-lain terletak di urut ke-5, sedangkan nomor urut 6 adalah penutup. Demikian acara demi acara yang akan
berlangsung untuk siang hari ini. Namun demikian, mungkin ini bisa berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kepada hadirin yang terhormat, marilah acara ini kita buka dengan mengeningkan cipta menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon semua aktivitas diperhentikan dulu. Mengeningkan cipta dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sri Wahani. Mohon dengan hormat para hadirin untuk berdiri sebentar. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Triyono SPD MM Sugeng Rawuh Bobo. Yang kami hormati Bapak Eko Prasetyo SE MSc Sugeng Rawuh Bobo. Yang kami hormati Bapak Widodo SHMH Sugeng Rawuh Ki Bowo. Yang kami hormati Ibunda Suyatmi Sugeng Rawuh Ibu. Ini beliau dari Dewan, semuanya komplit, alhamdulillah. Ini berkait Pak Harno. Yang kami hormati dari Pak Kepala Desa, dari perangkat desa di Bauan yang kami cintai. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD, beliau ini Ketua BPD sekaligus pemilik sanggar ini, Bapak. Luar biasa untuk Pak Arno. Aplaus untuk Pak Arno. Yang kami hormati dari perwakilan pelaku seni dari 13 desa sekecamatan Kemalang. Luar biasa, ini Rawuh semua juga. Yang kami hormati juga tokoh pelaku seni di Desa Bauan yang pada saat ini diwakili oleh tokoh-tokoh juga seniman di Bauan. Yang kami hormati Bapak Ibu yang rawuh pada pagi hari ini yang belum saya matur, yang sama-sama kita hormati kru teman dari tim kecamatan. Ini ada Pak Gunawan, juga pengurus dari Dewan Kesenian. Juga Mas Haryono untuk penertiban terantip di Kemalang satu-satunya. Yang pertama dan utama, tidak henti-hentinya sebagai insan Pancasila, kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberi sempat sehat sehingga kita bisa menjalankan tugas kewajiban kita atas ridho Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan apa yang menjadi agenda dari MC, terima kasih memberikan waktu pada kami karena ini masa pandemi Covid belum berhenti ya, bahwa ini mungkin pertemuan juga harus dibatasi dan kami laporkan kepada Bapak Ibu Dewan, kita sangat protokol kesehatan, tidak berani mengundang terlalu banyak karena memang harus jaga jarak, harus selalu prokes ya, karena dipantau jadi juga dari desa ini, satgas desa. Yang pertama dan utama terkait dengan pagi hari ini melaksanakan dawuh dari Dewan DPRD Kabupaten Klaten untuk Anjang Sana, karena kita betul-betul bisa melihat ke lapangan ke bawah. Ini satu-satunya kita terjun di pelaku seni langsung, karena sanggar yang dimiliki ini secara pribadi juga secara gotong royong, secara itu bisa dimiliki oleh pelaku seni. Ternyata juga luar biasa
dan kita berharap bapak-bapak dari Dewan langsung bersinggungan, langsung bertemu, langsung berkomunikasi silaturahmi dengan pelaku-pelaku seni yang menjadi programnya adalah memajukan kesenian daerah ini di program di Kemalang. Jadi kami mohon izin untuk selalu terjun untuk masing-masing desa. Ini salah satunya harapan kami, karena kalau kita mengundang selalu di kecamatan, mungkin ya kondisi di lapangan ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu Dewan yang terhormat ini. Terkait dengan ini, saya matur kepada Bapak Ibu Dewan bahwa di Kemalang ini memang betul saya masuk di Kemalang belum terbentuk Dewan Kesenian tingkat kecamatan. Padahal di kabupaten kemarin sudah lama terbentuk Dewan Kesenian, bahkan ketua umumnya beliau Bapak Haji Sunarno sendiri. Oleh karena itu kita tidak mau tertinggal, karena memang kesenian di Kemalang ini menjadikan suatu objek, menjadikan suatu tali silaturahim untuk ajang bertemu. Ini sangat-sangat mendukung. Oleh karena itu kita segera wadahi, dan kemarin secara formatur malam ini secara prokes kita sudah bapak-bapak kepala desa ini sudah mengirimkan masing-masing delegasinya untuk menjadi pengurus Dewan Kesenian di tingkat kecamatan. Dan mohon doa restu ini Pak Arno sebagai tokoh yang ditokohkan di masyarakat di Kemalang ini kita pilih sebagai ketua umumnya. Ini berharap monggo Bapak Ibu pelaku seni, karena kesenian ini banyak yang harus mandiri, harus modal sendiri dan ikhlas, dan harus nombok, siap untuk tombok Pak Arno ya. Nah ini satu luar biasa. Oleh karena itu kami mohon izin akan menyerahkan surat keputusan bersama perwakilan seni di masing-masing desa yang sudah direkomendasikan oleh Bapak Kepala Desa 13 desa. Ini mohon nanti Pak Arno untuk dilengkapi kepengurusannya. Saya tidak mau tahu terlambat, karena kita dengan terlambatnya terbentuk pengurus ini, kemajuan-kemajuan harus diwadahi dan harus diorganisasi hidup menjadi pengurus yang andal nanti memajukan kesenian. Tidak hanya itu, karena pelaku seni banyak tokoh-tokoh seperti Mas Kumbang ini dari Trogowatu Bobo, ini selalu tampil di depan ketika menyadarkan pelaku seni bahwa hajatan itu belum ada, hiburan itu belum boleh. Nah ini kita serahkan pada pelaku seni di masing-masing desa, satgas desa di desanya masing-masing. Oleh karena itu monggo sekali lagi saya matur nuwun dari masing-masing pelaku seni sudah presani diketahui oleh Bapak Ibu Dewan bahwa di Kemalang ini tetap akan semangat memajukan kesenian sesuai dengan sosialisasi pada pagi hari. Oleh karena itu monggo nanti Bapak Ibu Dewan sebagai narasumber kami serahkan sepenuhnya untuk memberikan pengarahan sesuai dengan Perda 13 2019 ini dimengerti dan bisa saling memberikan saran masukan serap aspirasi kepada Bapak Ibu Dewan yang rawuh pada pagi hari ini. Saya kira karena waktu sehingga nanti Bapak Ibu Dewan ini sangat sibuk dan sangat padat kegiatannya, monggo nanti dimenit dan saya serahkan pucuk pimpinan Dewan Kesenian kepada Pak Arno untuk formatur, untuk kepengurusan nanti disempurnakan dengan masing-masing yang rawuh ini untuk saling memberi masukan kepada Pak Arno untuk disempurnakan. Saya kira ini, dan mohon izin Bapak Ibu Dewan kami menyerahkan simbolis untuk kepengurusan Dewan di tingkat Kecamatan Kemalang. Saya kira ini Bapak Ibu mohon maaf karena nanti Bapak Ibu Dewan juga langsung ada kegiatan di tingkat kabupaten. Mungkin nanti Pak Arno langsung memimpin kegiatan ini dengan tim dari kecamatan untuk menyelesaikan hal-hal yang perlu
sempurnakan pada kegiatan kepengurusan dan lain sebagainya, kemajuan untuk kesenian di Kemalang. Dari kami sekali lagi mohon maaf atas segala hal yang kami matur tidak berkenan. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 13 tahun 2019 tentang pemajuan kesenian daerah. Yang di tengah-tengah kita sudah hadir beberapa narasumber. Dengan demikian waktu sepenuhnya kami aturkan. Semoga Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur bijang, salam sejahtera umat kita bersama. Alhamdulillah, syukurillah, wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ini kang hormati Pak Camat dan stafnya. Saya hormati Pak Kepala Desa, kami yang mewakili beserta perangkat semuanya yang saya hormati, teman-teman DPRD Kabupaten Klaten dan tak lain, Bapak Ibu menggiat seni di Desa Maluan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Khususnya terima kasih Pak Harno sudah menyediakan tempat sebagai Syekh Bait. Terima kasih sekali atas atensinya. Sebelum mengatur banyak kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu di pendopo ini. Untuk selanjutnya Bapak Yun Sewu, ini dari keempat ini di Mbauan asing Bapak. Karena belum pernah Pak. Nah, ini adalah dewan-dewan yang pada kesat Pak. Karena apa? Konstituen yang banyak itu Pak Jumarno kalian Pak Dalono Pak Melayu. Mudah-mudahan di kemudian hari besok pulau kali rencananya masuk Bauan Pak. Pak Widodo banyak sih. Oh, Pak Widodo banyak. Oh, nggih. Karena niki piyantunipun sampun kados seni Pak. Ini banyak sekali yang disebarkan di mana-mana. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bahwasanya dari teman-teman sekalian yang di PGRI ini untuk menyampaikan salah satu produk hukum yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk melindungi, menyediakan, mengayomi semua berkaitan dengan kemajuan seni daerah. Yang selama ini saya percaya nih, Bapak Ibu sekalian tidak bisa berkiprah sedemikian rupa untuk bisa mempublikasikan kesenian-kesenian penyiningan. Karena apa? Karena adanya COVID, adanya pandemi di Kabupaten Klaten yang setiap hari naik Bapak. Pada hari kemarin 667 lagi Bapak. Ini rekor terbanyak. Tapi yang sembuh 132, tapi yang terpapar baru sekian banyaknya Bapak. Mudah-mudahan segera berakhir untuk pandemi di Kabupaten Klaten Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kemajuan kesenian daerah di Kabupaten Klaten khususnya di Sambaluan dan Kemalang bisa berkiprah lagi. Nggih, kados Mas Kumbang ini wis gembreget jadi. Nah, itu. Nggih entene mung emosi mawon. Wonten niku termasuk pengendang-pengendang pun gatel. Itu saya pun kaku, Pak. Ora tau ngendang. Nggih sing penting mboten ngendangi kepalane sini. Nggih. Monggo mangke Bapak Ibu sekalian pun midhangetaken teman-teman DPRD Kabupaten Klaten berkaitan kalian pemajuan kesenian daerah. Senajan apa Bapak menawi mangke kula matur Pak berkaitan bantuan-bantuan
saking teman-teman DPRD atau yang lain karena refocusingnya luar biasa. Panjenengan sabar rumiyin Bapak. Nggih, sabar rumiyin. Di kemudian hari mangke saya siap dengan teman-teman sekalian termasuk Mas Widodo yang konstituennya banyak harus dilindungi Mas Widodo. Supaya apa? Supaya kesenian daerah di Baluan betul-betul eksis malih. Kados saderengipun nggih. Para mila menika mangke baring carita kathah sanget ingkang badhepun aturaken Bapak-bapak Ibu teman-teman DPRD Kabupaten Klaten. Sumangga mangke dipun midhangetaken Bapak sing boten paham, boten mangertos nggih mangke dipun aturaken. Sing penting boten dana nggih Pak. Intinya itu nggih. Soal dana mangke dirembak sawisipun pandemi ini selesai. Insyaallah nanti kita berjuang bersama-sama dengan penjaringan sedaya termasuk mriki wonten napa niku kesenian yang bisa timbul sendiri itu luar biasa. Kados di Dewan Kesenian Kabupaten Klaten ternyata juga ada disponsori oleh Pak Camat Kemalang, ada salah satunya untuk mengembangkan dan memajukan kesenian daerah. Beliau ini sudah menjadi darah daging panjenengan. Monggo mangke selanjutnya panjenengan matur yang secara luas kepada Pak Camat dan juga teman-teman DPRD Kabupaten Klaten. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, nanti akan disampaikan teman-teman kita Mas Eko, Mbak Yatmi dan Mas Widodo untuk bisa mengaturkan banyak berkaitan dengan kemajuan kesenian daerah. Mungkin itu yang matur tidak perlu banyak nanti karena kesempatan dan waktunya terbatas Bapak Ibu. 1 jam cuma Pak diberikan untuk waktu di masa pandemi ini. Monggo untuk waktu dan semuanya saya berikan Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak PLT Camat beserta jajarannya, Bapak Ibu pemerintah desa Baluan, tokoh masyarakat, Dewan Kesenian ke tingkat kecamatan yang pada pagi hari ini berkenan rawuh di Pendopo Sanggar Seni Tirto Siswa Laras. Tirto Siswa Laras. Tirto. Ya. Saya membaca matur sembah nuwun mbok pilih kawula sak rencang wonten ing jang menika saged pirasowan wonten panjenengan sami. Kala wau Pak Haji Triyono sampun paring pangandikan mbok pilih kula sak rencang sak mangke badhe matur terkait sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang pemajuan kesenian daerah. Saderengipun kula matur izin paring panjenengan sami. Yang sebelah kiri tadi disebut Pak Camat Bu Yatmi, ini dari fraksi Gerindra. Ini pendatang baru stok lama Pak. Meneruskan Pak Muklis. Teruskan Pak Muklis. Beliau sekarang ditugaskan oleh fraksi di Komisi 4 Delalah ini Pak, komisi yang membidangi tentang kesenian. Nah, nanti beliau akan matur banyak terkait dengan program-program apa saja yang ada di Kabupaten Klaten. Dan tadi Pak Triyono dari fraksi Golkar, kebetulan beliau adalah wakil ketua DPRD. Beliau 2 periode, bintang 2 nih, bintang 2 meninggal. Kemudian di sebelah kanan saya Pak Widodo dari PKS Perjuangan, betul? PKS Perjuangan. Dari PKS. Pendatang baru, stok lama juga karena sebelum diberi amanah menjadi anggota DPRD Kabupaten Klaten, beliau banyak beraktivitas di staf ahli DPR RI di Senayan sana. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan program-program pusat ini, beliau ini kayaknya banyak mengakses. Dan saya sendiri Koprastio, kemudian saya dipercaya oleh fraksi PD Perjuangan jadi Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten.
Saya bintang 3. Kalau di PDI dari Dapil 2 itu senior semua, Pak. Saya termasuk yang paling junior bintang 3 itu. Kalau saya bintang 3, Mas Gigit yang dari Kemalang bintang 4, Pak Aris bintang 5, Pak. Jadi jenderal besar. Jenderal besar. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya matur terkait dengan perda, saya harus matur kenapa perda yang disahkan tahun 2019 baru mulai hari ini kita sosialisasikan. Sebetulnya sosialisasi menikah sudah lama disampaikan oleh pemangku kebijakan dari Bapak Ibu eksekutif. Nah, kenapa hari ini DPRD harus sowan kepada Bapak Ibu ke masing-masing wilayah, ke masing-masing kecamatan? Karena fungsi kita ada 3. Satu, fungsi anggaran. Nah, tadi Pak Triyono paling mengandikan fungsi anggaran. Bagaimana sih sesungguhnya bisa mengakses anggaran, termasuk mungkin anggaran kesenian kalau sudah selesai refocusing. Yang paling pertama adalah bahwa program ini tentu saja harus menjadi skala prioritas di tingkat desa, Pak. Apalagi sekarang kita sudah pakai SIPD, Pak. Harus ada perencanaan di tingkat desa, menjadi skala prioritas RPJMDes, kemudian naik ke tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Nah, salah satu fungsi kita adalah fungsi anggaran, Bapak Ibu. Fungsi anggaran itu seperti apa ya? Membahas seluruh anggaran yang akan dilakukan melalui program-program kerja, melalui OPD, melalui SKPD. Nah, salah satunya dibahas oleh Badan Anggaran dan TAPD. TAPD ini dari eksekutif, Badan Anggaran ini anggotanya adalah dari teman-teman perwakilan dari masing-masing fraksi. Kemudian fungsi kami yang kedua adalah fungsi legislasi. Nah, fungsi legislasi atau fungsi pembentukan perda, salah satu produk hukum yang kita hasilkan adalah Perda nomor 13 tahun 2019 meninggal. Nah, sesungguhnya setelah produk hukum ini kita gedok, apakah sebelum produk hukum ini kita gedok, apakah DPRD ada mekanisme masukan-masukan dari masyarakat? Ada, Pak. Ada mekanismenya. Di titik mana? Pada saat public hearing, kita mengundang, Pansus mengundang elemen-elemen tokoh-tokoh masyarakat, pegiat seni ketika itu. Sebelum disahkan, kita undang di ruangan paripurna untuk memberikan masukan terhadap draft rancangan peraturan daerah yang kita godok. Setelah mendapatkan dari masyarakat, kemudian kita bawa lagi ke pembahasan, kemudian baru disahkan melalui mekanisme rapat paripurna. Itu fungsi kami yang kedua, yaitu legislasi. Terakhir, fungsi kami adalah fungsi controlling, fungsi pengawasan. Nek peraturan daerah wis ana, anggaran wis ana, kemudian sejauh mana peraturan daerah ini bisa sampai kepada masyarakat. Sejauh mana pelaksanaan peraturan daerah ini betul-betul menjadi acuan. Nah, ini adalah fungsi kami yang ketiga. Nah, sehingga kami pada kesempatan pagi hari ini sowan kepada Bapak Ibu dalam rangka juga melaksanakan fungsi pengawasan. Dan alhamdulillah tadi ada 2 hal yang paling berkesan pada hari ini. Yang pertama, ini adalah tempat paling nyaman, Pak, setelah kita melakukan sosialisasi. Biasanya di gedung-gedung ini matur nuwun Pak, siapa Pak Arno tadi ya? Oh, Pak Arno matur nuwun, ini sudah paring papan panggenan kagem kegiatan sore siang hari ini. Ini paling nyaman, Pak, di satu dapil ini, 6 kecamatan kita muter-muter kemarin. Dan hari ini di samping memang suasananya sejuk, tempatnya juga sangat representatif. Itu 3 hal. Nah, kembali pada materi peraturan daerah nomor 13 tahun 2019, bahwa sesungguhnya ada 4 hal, Bapak Ibu. Ada 4 hal yang saya catat. Ada 4 hal materi kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah perlindungan. Jadi perda ini membuat perlindungan kesenian daerah. Apa yang dimaksud dengan kesenian daerah? Kesenian daerah adalah kesenian yang menjadi ciri khas
wilayah-wilayah tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ini perlindungan. Kenapa harus dilindungi Bapak Ibu? Karena kadang-kadang kesenian ini kita beberapa waktu yang lalu kan mendengar diklaim negara-negara tetangga gitu. Nah, kenapa? Nah, inilah kemudian negara harus hadir, pemerintah harus hadir melalui apa? Melalui perangkat hukum, peraturan daerah, perlindungan. Kita melindungi betul. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman bentuk perlindungannya seperti apa. Oh, Bapak, monggo. Yang kedua adalah setelah perlindungan tentu saja harus ada pengembangan. Nah, pengembangan ini dari mana pengembangan ini dananya? Satu, dari APBD tadi disebutkan oleh Pak Tri, APBD. Sarana prasarana apakah bisa diajukan? Boleh Pak, bisa. Sepanjang itu menjadi skala prioritas terembuk desa, itu bisa diajukan. Diajukan melalui apa? Kalau tadi sudah dibentuk Dewan Kesenian, lebih enak meneh Pak. Tadi dibentuk Dewan Kesenian tingkat kecamatan ya, sudah lebih enak lagi. Artinya jalur jenengan sudah sangat jelas. Dari desa diajukan ke kecamatan, nanti dikawal Dewan Kesenian. Kebetulan sekali Dewan Kesenian di tingkat kabupaten kan yang menjadi ketua Dewan Kesenian adalah Pak Narno, Pak Bupati Sepuh. Nah, ini ada jalurnya. Kemudian hal yang ketiga adalah pemanfaatan. Bagaimana kesenian daerah ini dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk acara-acara desa, untuk acara-acara kecamatan, untuk acara-acara kabupaten. Jadi jalurnya jelas. Nek wis dilindungi, kemudian dikembangkan, dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah masalah pembinaan. Nah, pembinaan ini tadi juga bertahap. Ada masalah penganggaran. Pasti semuanya muaranya nanti pada anggaran Bapak Ibu. Pada anggaran. Selama ini kesenian ini anggarannya bisa dibilang minim sekali. Minim sekali. Kenapa? Karena mekanisme ini yang kemudian kita belum melakukan. Apa itu mekanisme? Yang pertama tadi, rembuk desa menjadi skala prioritas masuk dalam RPJMDes. Nah, kemudian apa tanggung jawab pemerintah kabupaten? Tanggung jawab pemerintah kabupaten di samping 4 hal tadi adalah masalah penganggaran melalui APBD. Kemudian posisi desa seperti apa? Posisi desa satu, menginventarisasi kesenian-kesenian di wilayahnya, kemudian melaporkan sehingga tercatat. Jadi jelas nek arti program dibantu ki cetok sing di program kesenian apa, kanggone apa, sarana prasarana dan sebagainya. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau di Desa Bauan sini yang paling menonjol apa Pak? Seni kesenian apa? Tari atau reok atau apa? Banyak sekali, Pak. Itu banyak sekali. Berarti kalau banyak sekali mungkin bisa jadi nanti apakah sudah ditetapkan sebagai desa seni atau belum, atau masih dalam proses? Monggo nanti bapak-bapak yang ada di Dewan Kesenian untuk kemudian mengakomodir apa yang menjadi sumber, apa yang menjadi aset yang merupakan seni yang menjadi ciri khas di wilayah ini. Ibu bapak yang saya hormati, sebagai penutup apa yang saya sampaikan, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato Trisakti Tafib. Tafib itu tahun Vivere Veri Colosso tahun 1964. Jadi beliau menyampaikan ada 3 hal: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Yang terakhir ini yang akan coba saya sampaikan kepada panjenengan, bagaimana kesenian kita ini menjadi satu tampilan bahwa memang kita sebagai bangsa adalah bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan. Berbicara soal budaya, Ibu Bapak, bukan hanya masalah seni, tetapi adat istiadat, kebiasaan kita ini juga budaya. Apa itu? Kebiasaan gotong royong, posliro,
Andapasor dan sebagainya dari budaya yang terus-menerus diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita. Sebagai permenungan ada 3 pertanyaan. 1, apakah kita akan menjadi pengubah kepribadian bangsa dengan ikut menggerus dan melupakan warisan kebudayaan para leluhur? Yang kedua, apakah kita hanya akan menjadi pewaris saja tanpa peduli pada generasi yang akan datang? Dan yang terakhir, apakah kita memilih untuk mewariskan budaya dan nilai-nilai leluhur agar Indonesia akan selalu diingat sebagai negara yang kaya akan nilai-nilai kebudayaan? Harapan kita nomor 3 ini yang kita pilih. Banyak hal yang harus kita PR yang harus kita lakukan, dan salah satu modal dasar kita seperti yang kita duduk di sini, saya yakin pendopo seni ini didirikan juga atas inisiatif pribadi, bukan dari bantuan dari manapun. Ini adalah modal dasar yang besar. Jika seluruh wilayah melakukan hal yang sama, saya kira ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Ibu bapak yang saya hormati, sebagai penutup atur, nanti saya sebentar lagi sama Pak Triyono akan ke pendopo untuk melakukan agenda-agenda yang lain. Nanti Mbak Yatmi dan Pak Dodo nanti akan menyampaikan, dan jika ada hal-hal yang perlu disampaikan dan memang hari ini belum bisa secara lisan, secara langsung, bisa secara tertulis atau nanti bisa mencatat nomor telepon kami. Monggo kita open saja, silahkan, nanti bisa ditindaklanjuti agar pertemuan ini tidak hanya berhenti pada di titik ini, tetapi juga akan terus-menerus menjadi bagaimana menjadi kerja nyata di dalam pemajuan kesenian daerah. Mbok bilih mengatakan Bu Bapak ingkang saged kawula aturaken kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak perwakilan Kepala Desa Mbawuan, kemudian Bapak Garno selaku Ketua Dewan Kesenian Kecamatan Kemalang, ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pelaku seni Desa Mbawuan dan juga pelaku seni perwakilan se-Kecamatan Kemalang. Yang saya hormati Bapak Widodo, anggota DPRD dari fraksi PKS, Bapak Ibu. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari menjelang siang ini telah melimpahkan berbagai kenikmatan sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Langsung saja Bapak Ibu melanjutkan sosialisasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2019 tentang pemajuan kesenian daerah. Tadi secara panjang lebar sudah disampaikan oleh bapak-bapak senior saya, Bapak Triyono dan juga Bapak Eko Prasetyo. Pada kesempatan ini saya cuma mau menambahkan sedikit bahwasanya substansi dari peraturan daerah nomor 13 tahun 2019 tentang kemajuan kesenian daerah yaitu dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian dan pemajuan kesenian daerah, Bapak Ibu. Kemudian tujuan dari peraturan daerah itu sendiri antara lain yaitu untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, kemudian untuk memperteguh jati diri daerah, Bapak Ibu, dan juga untuk meningkatkan citra daerah dan lain sebagainya. Panjang sekali ya. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah megang materinya, nggih, Bapak Ibu. Mungkin di materi perda ini terdiri dari 9 bab 31 pasal, Bapak Ibu. Seandainya dibedah satu persatu mungkin dalam waktu sehari pun tidak bakalan selesai, nggak Bapak Ibu?
Cuma secara poin, secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Eko Prasetyo bahwasanya salah satu yang tercantum pada perda ini yaitu pemerintah daerah dalam pemajuan kesenian daerah mempunyai tanggung jawab dan andil dalam mengembangkan berbagai jenis kesenian, meningkatkan sarana prasarana, kemudian mengadakan publikasi dan juga promosi hasil seni daerah. Tentunya dengan berbagai mekanisme tadi sudah disampaikan oleh Bapak Eko Prasetyo. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, guna menunjang kemajuan kesenian daerah, pemerintah daerah Kabupaten Klaten khususnya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sudah mengupayakan berbagai tindakan. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan jenis kesenian dengan memberikan pembinaan ke sanggar-sanggar pelaku seni dan juga memberikan ruang untuk berkreasi serta mementaskan karya seni. Walaupun mohon maaf karena situasi masih pandemi COVID-19, secara anggaran belum bisa maksimal Pak Ibu, karena juga mengingat segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kesenian harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memproses ulang fungsi dari Monumen Juang 45 atau gedung olahraga yang belakangnya itu kan ada monumen, bahwasanya itu sedang diproses sebagai taman budaya dan juga sebagai museum daerah untuk mewadahi para pelaku seni untuk wilayah Kabupaten Klaten dalam hal mengekspresikan dan mementaskan karya seninya untuk menampung, menyimpan dan melestarikan benda-benda cagar budaya peninggalan nenek moyang, peninggalan dari leluhur kita yang selama ini masih berceceran di berbagai wilayah Bapak Ibu. Kemudian dalam hal promosi dan juga publikasi, pemerintah daerah khususnya di Parbudpora sudah mengakses dengan merintis website Gerbang Budaya dan juga IG Gerbang Budaya yang bisa diakses seluruh warga masyarakat kabupaten khususnya dan skala nasional pada umumnya. Kemudian Bapak Ibu tadi disampaikan juga oleh beliau Bapak Eko Prasetyo bahwasanya pada perda ini juga dijelaskan bahwasanya perintah daerah berkewajiban memelihara nilai-nilai kesenian dengan memberikan sosialisasi ke sanggar-sanggar pelaku seni. Tentunya dengan mekanisme seperti tadi juga sudah disampaikan beliau Bapak Eko Prasetyo, masuk skala prioritas, masuk rembuk desa, dan juga tentunya mengingat dan menimbang dengan anggaran yang ada di Kabupaten Klaten. Dan mohon maaf karena kita semua tahu saat ini juga masih pandemi pandemi virus COVID-19, bahwasanya mayoritas anggaran dari pemerintah daerah tersedot untuk penanggulangan dan penanganan COVID-19. Menyikapi itu semua Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga mau mengajak Bapak Ibu semuanya agar selalu mengedepankan protokol kesehatan 5M nih Bapak Ibu, yaitu dengan memakai masker yang benar, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas Bapak Ibu. Tentunya dengan harapan terbesar virus COVID-19 ini segera berlalu. Dengan berlalunya COVID-19, harapan kita semua tentunya segala hal yang berkaitan dengan kesenian bisa berjalan lancar seperti sedia kala, sesuai harapan kita semua nih Bapak Ibu. Mungkin karena mengingat dan menimbang masih situasi pandemi COVID, bahwasanya kita tidak diperbolehkan mengadakan acara yang lama. Mungkin dari saya tambahan sedikit Bapak Ibu, ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti bisa dilanjut oleh Bapak Widodo
Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam seni buat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah waktunya saya dikasih waktu. Tapi memang ya nggak bisa lama-lama. Tadi Pak Ketua sama Mas Eko di pendopo, nanti saya jam 11 membahas di PKAD tentang anggaran ke depan. Bapak Ibu semua, bicara tentang seni itu nggak bisa kaku-kaku. Peraturan wis tutup buku jelas tadi. Kabupaten punya kewajiban untuk membina, memanfaatkan, melestarikan. Sopo sing dibina kelompok-kelompok seni. Syaratnya apa? Kudu ono syarat-syarat normatif, hukum dan lain-lain. Kapan? Biasanya per periode ada. Tapi karena ini COVID, dienggoke dhisik bersabar. Gitu ya titik ya, Pak ya? Dua. Tapi seni tidak sesimpel itu. Kurang anggaran, arep jugruk, nggak bisa bicara. Apa gelombang laut dan yang lain itu ada. Namanya bicara seni itu asik-asik saja. Karena seni adalah kebutuhan jiwa, Bapak Ibu ya. Wong seni dalam kondisi apapun nyuwun sewu. Ora itu tampil, ora itu siaran, ora itu nyuwun sewu, tetap cangkeme gatel. Nyuwun sewu Pak ya. Jangan salah loh Pak, saya orang PKS rasa seneng Jatilan nih, saya pembina Jatilan, rasa seneng, saya seneng ura-ura. Sebelum saya di Klaten, sebelum dilantik, tinggal saya di belakang UNS, saya sama Kiseno di gedung putih, latar putih itu, wah setiap malam Jumat ura-ura bareng, tampilan sama teman-teman STSI. Ya, itu adalah panggilan jiwa, nggak bisa. Kemudian yang kedua, seni adalah nilai-nilai universal. Ada orang mengatakan seni itu randuwe agama. Randuwe agama Pak, orang gagas agamane Katolik, Hindu, Buddha, wong iki kabeh seneng seni. Nggih betul Pak. Wis ora iso dibeda-bedake. Nek padha-padha seneng ketoprak, kowe dadi Damamulan, aku dadi si X, si B, si C, ora ono. Lah kayak Kristen, kayak Katolik enggak ada Pak. Seni sangat nyenengke, sangat senengke karena mengandung nilai-nilai universal. Seni kuwi ora nganggo gambar politik. Nek seni wis motivasine politik bubar. Karena dengan seni itu kita bisa toleransi, atine lembah mana, ayem, tepo seliro. Karena ini nilai-nilai luhur warisan Indonesia sing wong liya ora duwe. Dan penjenengan ini adalah ujung tombak, ujung tombok, ujung apa mulai? Di dalam dunia seni. Wah, sing seneng seni iki PDIP tok. Mboten, PKS mun mboten, Pak. Kula nggih seneng seni. SD aku juara girong. Kupu kuwi tak jadi kowe kasih kelingan waktu itu, kasih kelingan waktu itu. Saya girong tanggane jadi ini Pak Jimbe. Ya Pak ya. Jadi seni itu nilai-nilai universal, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Uang itu tetap butuh seni, ya Pak ya. Dua. Kemudian yang ketiga, seni itu hiburan. Pak, surat edaran Bupati telu, ora itu tampil, ora itu B, ora itu C, ora itu D. Tapi satu sisi tingkatkan imunitasmu, madang sing akeh. Sing seneng karaoke dangdutano, uyon-uyono. Wah, bedi. Ora karaoke karo neng 4x4, Mas, tapi karaoke ning saya punya kandang di Banyuwangi itu, kandang wedhus, wah bedino saya bunga-bunga. Pak Dewannya ora banget lho mesti. Enggak mau, gen seneng gen imunitasnya sesuai kita. Ya Pak, sebagai sarana hiburan. Nah, lebih josnya lagi Pak, nyun sewu, sebelum saya jadi anggota dewan tadi disebutkan, saya pernah di tenaga ahli DPR RI Pak. Sebelum komisi 1 saya di komisi 10. Wah, dhisik bantuan nih Pak. Gamelan di SD di Klaten itu saya bantu itu sekitar 11 gamelan. Desa Wonobomyo sak saya sekarang susah. Nanti kalau sudah ada nih Pak, 2. Terus ada yang namanya desa wisata. Itu yang diteropong langsung ke Menbud pusat. Orang tidak hanya kabupaten. Syarat-syaratnya ada. Yang disebut desa wisata. Nah, nanti bisa. Nah, yang keempat ini tentang gerakan Pak. Saya pernah Pak ikut yang namanya Mbak Wardah Hafiz.
itu gerak UPC, ketua UPC Jakarta. Dia menyimpulkan nek arep gerake masyarakat itu tidak lain tidak bukan itu dengan budaya. Kemudian di Gunung Merapi tapi di lereng Magelang sana Pak, dia mengadakan festival gunung se-Jawa dan Bali. Dan saya salah satu panitianya. Menampilkan nek Gunung Merbabu ki budayane apa wae, tariane. Panganane apa, ketoprakane apa, tariane apa. Kabeh ditampilke kabeh. Nah, ini sebagai pemersatu, mendorong orang itu melakukan gerakan. Ya, yang kesekian, seni itu menjadi industri jadi saya ini ya. Bahwa seni itu menjadi industri Pak. Ngetoke duit. Nah, ya, ngetoke duit dan lain-lain. Nah, ini nanti kita bahas rekaman kayak. Nah, yang untuk terakhir ini salah satu nanti disampingkan perda. Kewajiban kabupaten mengadakan tempat-tempat untuk mamerke, menampilkan dan lain, menyiarkan dan lain-lain. Api kaya ngopo, ya toh, nek kita mau go publik tidak ada panggung untuk dipamerkan, tidak ada siaran untuk disiarkan, ya orang ngerti. Bawuan Pak, secara geografis luar biasa. Wah, pring gede banget. Orang masih malas edung kabeh. Jerone budayane ketoprak dan lainnya oke banget. Layak pantes didadekke tempat kunjungan desa wisata Bawuan yang Kabupaten Klaten. Tinggal nanti village-village-nya. Kalau sudah sembuh COVID-nya Pak, 2 bulan sekali festival budaya Bawuan ndak ronsasi. Setiap RT ngenengke kas panganane, setiap RT ngenengke tariane. Kita undang nanti kita bantu di tingkat tidak hanya di Klaten. Wah ini lebih wah edung. Saya lapor ke ketua komisi, saya sudah sampai Bawuan malah. Wah iya, kapan-kapan ke sana senang gitu soalnya. Gitu ya Pak ya. Jadi oke, secara perda tadi sudah clear, sudah jelas Mas Eko, Pak Tri, Bu Yasmi tadi sudah jelas tentang kewajiban kabupaten. Hanya saya mengatakan tadi bahwa seni, saya mau mengatakan terakhir, Bapak Ibu pelaku seni, berbanggalah menjadi pelaku seni, bersabarlah. Ini mungkin jenengan salah satu objek terpuruk yang sekarang itu tergempa. Kemarin misalkan Kominfo sosialisasi tentang 4 pilar ku yo nganggo wayang wong, nganggo ketoprak saiki ya dihentikan dulu. Ya kan? Dan lain-lain. Nah, nanti ke depan misalkan bisa kita kolaborasi dengan kearifan lokal kita masing-masing. Saya kira dari saya itu Bapak semua, moga-moga menjadi semangat pelaku seni kita semua. Kita bukannya mati, kita hanya berhenti sejenak untuk ngidik dan kemudian kita berdiri tegak nanti bahwa seni adalah berfungsi di gerakan masyarakat menjadi pemersatu kita. Matur nuwun, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari beberapa bapak anggota dewan yang sudah memberi nasihat, saran dan lain sebagainya kepada hadirin semuanya. Sugeng rawuh Bapak Dewan Seni Kabupaten. Oh iya, maaf, yang saya kesupen kalau Pak. Pak Setiawan. Ya. Lajeng kemawon nyuwun sewu kula suwun medhar sabda. Sasampunipun nika nembe tumapak adi acara. Kok adi acara bahasa Indonesia niku lho. Acara lain-lain Bapak. Waktu dipersilahkan. Monggo Pak. Saya tak menikmati ini. Tidak terlalu panjang-panjang deh Pak. Sewu Bapak Ibu dan kadang-kadang sedaya mugi kalujengan kayuan dan sopan dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjaka jiwa kasatulan kaluber matur kula pengen sami sak menika sarta sak lami-laminipun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Shalom, berkah dalam Shalom Pancasila. Ingkang sepisan kula nyuwun agung samudra paksami margi anggen kula sowan mriki radi randhat. Terus mesti lewat ke mana sehingga nih lewat kecamatan sehingga pinanggi pirang-pirang ke radi randhat. Lajeng kali
kula sarengan kalian Pak Joko, kula sekretaris Dewan Kesenian Kabupaten Klaten, lan ugi wartawan senior media Indonesia, sing saben dina mesti metu nika, ugi kalian Mas Brandon staff saking Dewan Kesenian. Ingin sepisan matur nuwun sanget awit undangan kan dipun paringaken dening Dewan Kesenian Kabupaten Klaten, Kecamatan Kemalang. Ing dalam instansi siang menika sampeyan karo Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Klaten saking ngaten sosialisasi. Kula ingkang kejatah babagan magepokan kalian Dewan Kesenian. Kula Pak Camat sampun pinanggih wonten margi mandheg dila lajeng menyampaikan sampun terbentuk Pak. Kula matur sanget di Dewan Kesenian Kecamatan Kemalang sudah terbentuk kan di ketuanipun Pak Harno. Matur nuwun Pak Harno mangke sareng-sareng kagem ninggalkan jejiban mula wonta urip-urip lajeng ugi ngestatenaken seni budaya ing Kabupaten Klaten. Ugi matur sanget dhateng Bapak Ibu anggota DPRD yang sudah mensosialisasikan perda berkaitan dengan tentang pemajuan kesenian daerah. Kula matur sanget awit saking kawigatosanipun saking Dewan lan ugi fasilitasi yang dipun setuju dari Dewan kagem Dewan Kesenian Kabupaten Klaten. Malah nyuwun sewu menawi kita kembali dari Jawa Tengah kok Dewan Kesenian Klaten dadi kemarin. Kok Dewan Kesenian Klaten itu fasilitas saka negara yang ngono kae. Bila saestu bilih seni budaya ing Klaten kelebet ingkang majeng katimbang daerah-daerah lain. Nalika nyuwun sewu kula studi banding datang Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta malah menyarankan, mbok ngenengke tatanan sing gede-gede. Sing gede-gede. Nekake saka Jakarta dengan rakyat yang tertarik. Nanging kula mboten setuju. Klaten ini bukan sekedar sensasi. Orang boleh kebiar, tapi kita juga substansi. Artinya menapa? Pilih seni budaya harus dihidupkan. Bila sewu orang mung golek hura-huranya, tapi harus menghidupkan sampai ke desa-desa. Setelah itu baru dikirakan. Ini kan atas tujuan kita. Bila sehingga dinamika bisa gua berarti wiwiti. Kenapa? Seni budaya atau kebudayaan di Indonesia ini rada ketewer-tewer. Kalau nyuwun kerja datang Bapak Toyo, Indonesia itu dasar negara ini pun apa? Napa Pak? Sing banter Pak napa? Menapa to Pancasila menika? What is the five principle menika? Pancasila napa dasar negara? Kejawi dasar negara ki napa? Ideologi nasional. Napa malih? Falsafah bangsa. Napa malih? Pandangan hidup. Nah, Pancasila itu apa toh? Pancasila itu adalah kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa. Terus budaya dari Sabang sampai Merauke itu terkristal akhirnya menjadi satu 5 prinsip yang namanya Pancasila. Kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa. Berarti menapa? Pilih dasar negara menika budaya. Ora teknologi, ora ekonomi, tapi dasarnya budaya. Nanging ewanipun Jawa sudah 75 tahun merdeka, undang-undang utawi regulasi babagan budaya urung tahu dibentuk. Ya Pak. Enggak soal undang-undang soal ekonomi, undang-undang soal politik, undang-undang soal teknologi, semua 2000-an. Ning undang-undang di bidang kebudayaan urung tahu dibentuk. Baru tahun 2017 kepengker, berarti 70 tahun punjul, lagi digawe undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Bila kita rotok kurang iso berpacu dengan negara lain, mari babakan budaya menika rotok teredor. Padahal budaya itu esensi dari hidup manusia, hidup negara. Milo, alhamdulillah tahun 2017 kepengker kita sampun
dipun tetepaken ingkang disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Lajeng Klaten mendahului yang lain. Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 17 dipun tetepaken, Klaten wis gawe sik yang namanya Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang pelestarian bahasa dan budaya Jawa. Tadi wis Klaten wis cerdas mendisi. Lajeng kalau ini tahun 2013 tahun 2019 kanca-kanca DPR sampun netepaken Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang pemajuan kesenian daerah. Nalika tahun 2014 kepengker Perda Nomor 2 Tahun 2014 Panji kula inisiatornya. Terus itu perda inisiatif, bukan perda reguler yang dibuat oleh eksekutif, tapi perda yang dibuat oleh DPR. Kebetulan ketua di kula penggagasnya juga kebetulan saking kula, sehingga itu kita tetapkan pada tahun 2014. Nah lalu supados lebih fokus lagi tentang kesenian dipun tetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2019 kepala, yaitu pemajuan kesenian daerah. Lebih spesifik lagi. Margi bedanya kesenian karo budaya apa? Nek kebudayaan adalah sesuatu yang berkaitan yang berhubungan dengan cipta, rasa dan karsa serta karya manusia. Itu budaya. Ini definisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cipta, rasa, karsa dan karya manusia. Kita lajengaken. Sajipun lah kangge Dewan Kesenian pripun lah amanat saking perda menika lan ugi undang-undang milik Dewan Kesenian ada untuk apa? Untuk mewadahi potensi seni budaya di Kabupaten Klaten. Mewadahi sehingga Dewan Kesenian Klaten yang sudah menjadi tetapan dari Bupati nalika tahun 2021, Dewan Kesenian Klaten dibentuk tahun 2021. Kebetulan kula nggih pendiri pun sebagai pendiri, sehingga termasuk Pak Jo itu pendiri, sehingga dengan adanya Dewan Kesenian ini, insya Allah dan alhamdulillah seni budaya di Klaten ini dapat dilestarikan, dikembangkan dan diluhurkan. Maka Dewan Kesenian dalam rangka melaksanakan kegiatan ini maka punya strategi yang dipun sebat strategi budaya kita, yaitu Trikarsa Budaya. Tri telu karsa kekarapan budaya sampun waktu. Trikarsa Budaya itu benar-benar kita wajib meluhurkan seni budaya di Klaten ini. Yang kedua, kita wajib mengembangkan, mengelaborasi seni budaya di Klaten. Yang ketiga, kita wajib melestarikan seni dan budaya di Klaten ini. Sehingga meluhurkan, mengembangkan dan melestarikanlah kewajiban kita. Ini amanat dari undang-undang, amanat dari perda. Jadi siapapun nek arep nyun sewu pengen nguri-uri melestarikan budaya, itu yang harus kita lakukan. Kita luhurkan, artinya apa? Kita apresiasi. Kalau kita yang punya budaya nggak pernah mengapresiasi, orang tahu menghargai budaya kita, akhirnya hilang budaya asing yang masuk, kita kehilangan jati diri kita. Maka kita wajib mengembangkan. Kemudian yang ketiga, kita wajib melestarikan. Ini Trikarsa Budaya sebagai strategi Dewan Kesenian Klaten. Kemudian ini anggaran hidup Klaten lebih tinggi dari Jawa Tengah, lebih tinggi dari Indonesia. Karena apa? Di samping Nyun Sewu, kebutuhan Nyun Sewu, Wolimo, Warek, Waras, Wasis, Wismo, lan Uto, lan Wismo, juga kegembiraan manusia. Mergo napa? Nek wong atine seneng, mosok umure dadi dawa.
Ini betul Pak Dodo. Udah budino suntuk, budino padu terus budino anaknya anyal terus nyengkak ke pati. Iya. Nah, ternyata tadi angka penduduk Klaten ternyata lebih tinggi dari kabupaten yang lain. Karena salah satu adalah Klaten gudangnya seni dan budaya di Jawa Tengah. Ini kemudian Dewan Kesenian ini dalam rangka mengelola seni budaya ini karena amanat dari Bupati Klaten sejak tahun 2001 sampai sekarang ini adalah Dewan Kesenian diharapkan bersama dengan pemerintah daerah sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka untuk mengelola seni budaya di Klaten. Maka dengan strategi tadi meluhurkan, mengembangkan dan melestarikan seni budaya, kita jabarkan menjadi program kegiatan. Di Klaten ini, seni budaya kita bagi menjadi 6 bidang seni. Yang sepisan, seni rupa. Seni rupa menikah kita pecah jadi 2 komite dalam pelaksananya, yaitu seni patung dan seni lukis. Seni lukis itu 2 dimensi, seni patung 3 dimensi. Yang kedua, seni tari. Bidang tari. Tari ini kita bagi menjadi 2 komite. Tari klasik, kambyong lancar sebut, dan tari kreasi, dansa dan lain sebagainya. Kemudian bidang seni musik. Sajen. Kita bagi menjadi 2 komite. Komite musik pentatonis, rawitan, dan musik diatonis. Dangdut, keroncong, band dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, komite seni lukis pun, rupa pun, ya. Teater. Teater ada 4 komite. Apa saja? Komite pedalangan atau wayang, komite kerawitan, komite Trandul Sorondo tradisional juga, ajeng komite apa Pak? Stand up comedy itu yang modern, teater modern, dan komite yang satu lagi ketoprak. 4 komite untuk seni teater. Ajeng untuk seni media rekam, audiovisual dan media rekam, anten komite fotografi dan komite film. Terus ada 14 komite, tadi 6 bidang seni dan 14 komite, sehingga semua bentuk seni di Klaten terwadai lewat mekanisme Dewan Kesenian. Milo Nunsewu di tingkat kecamatan ini juga dibentuk Dewan Kesenian Kecamatan. Dewan Kesenian Kecamatan ini diharapkan juga mampu mewadahi semua seni budaya yang ada di wilayah kecamatannya. Milo mengenai kelowingi tanggal 5 Juni kemarin sudah dibentuk, sudah dilaksanakan musyawarah seniman se-Kabupaten Klaten. Nah, sudah tersusun pengurus baru untuk periode 5 tahun. Di kecamatan segera ditata kepengurusan yang baru untuk periode 5 tahun ke depan. Terima kasih kalau di Kemalang sudah terbentuk tadi dengan Ketua Pak Arno. Mudah-mudahan nanti kita dapat bekerja sama untuk mengembangkan dan sekaligus melestarikan dan meluhurkan seni budaya di Klaten ini. Soal aturannya dalam rangka kita melaksanakan kegiatannya ada sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu dari DPR. Dengan Perda nomor 13 tahun 2019 dan Perda nomor 2 tahun 2014. Itu nanti cacaannya di lapangan pakai pedoman itu. Oleh karena itu datang bapak-bapak kepala desa atau Pak Lurah dimohon. Pada tahun yang lalu kami sudah datang ke kecamatan-kecamatan ketemu dengan Bapak Lurah, Ketua BPD untuk sarasean budaya. Salah satunya tujuan kita adalah pertama, di tiap desa nanti diharapkan akan menjadi desa yang ramah budaya. Desa yang ramah budaya. Yang kedua, oleh karena itu maka diharapkan BPD dan kepala desa menginisiasi terbentuknya
perdes tentang pemajuan kesenian desa. Jadi ada perdesnya. Yang ketiga, diharapkan nanti tiap desa akan terbentuk yang namanya pamong budaya desa. Dan yang keempat, diharapkan nantinya masyarakat desa akan dapat digali dan dikembangkan menjadi masyarakat yang ramah budaya. Dengan desa yang ramah budaya, akhirnya satu kabupaten menjadi ramah budaya. Kalau desa dan kabupaten ramah budaya, artinya kita secara tidak langsung dapat menghindarkan adanya radikalisme ekstrim, adanya intoleransi. Karena seni sebagaimana disampaikan oleh Pak Widodo, seni itu tidak disekat-sekat oleh partai politik, oleh golongan, oleh agama, tapi seni itu satu-satuan yang universal. Ya. Karena seni menghadirkan kegembiraan jiwa bagi manusia. Kegembiraan jiwa akan mengantarkan sikap dan perilaku manusia. Sikap dan perilaku yang baik inilah akan mengantarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, oleh karena itu, monggo, karena tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Bapak-Bapak Ibu dari DPR, monggo, sekarang kali cacaan di lapangan. Silakan Pak Arno nanti dengan teman-teman, mungkin di tingkat desa segera dapat dipersiapkan adanya pamong budaya desa, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga emangnya di Klaten ini belum terlalu banyak sanggar, Pak. Sehingga sanggar-sanggar di Klaten ini, inventarisasi saya dari Dewan Kesenian hanya kira-kira hanya sudah 150-an. Diharapkan struktur tiap desa nanti dengan ada desa ramah budaya, tiap desa ada sanggar apapun, sanggar tari, sanggar sastra, atau sanggar lain-lainnya, mau silakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat. Itu saya kira Bapak dan Ibu serta saudara kalian, monggo tiap bulan mungkin Dewan Kesenian Kecamatan akan rapat, monggo nanti teman-teman dari Dewan Kesenian diundang akan mampu untuk dapat menyampaikan informasi yang penting. Dan hari ini atau bulan ini, tahun ini, Dewan Kesenian Klaten memang oleh Ibu Bupati dan persetujuan DPRD kita diberikan anggaran 500 juta. Sudah kita pecah menjadi 14 komite, kemudian kita pecah menjadi 26 kecamatan, sehingga akhirnya ya kecamatan ya sidik-sidik itulah, tapi roto itulah. Tahun kemarin kita memberikan 1,750 miliar. Tahun sebelumnya kita mendapatkan 3 miliar. Itu perhatian dari pemerintah dan DPR dalam rangka apa? Dalam rangka agar seni budaya di Klaten berkembang. Ada 2 sasaran. Di samping menciptakan masyarakat yang tototiti tentang Toraja, namun juga menciptakan masyarakat yang sangat-sangat harmonis. Tidak ada percekcokan suatu apapun, tidak ada radikalisme, semuanya akan ayam, tentram dan damai, kondusif. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu kula tok gerak margi bendina pidato terus matur. Nyun sewu matur. Terima kasih kepada beliau Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Klaten. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di desa masing-masing. Jatuh waktunya acara lain-lain. Dalam acara lain-lain ini kami serahkan sepenuhnya kepada narasumber untuk mengondisikan acara lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu lan mugi kula panjenengan sami tansah pinayungan Gusti, pinaringan sehat, bagas waras, murah rezeki, panjang yuswa, lan terhindar saking virus corona sing nyebahi menika. Amargi napa virus corona sampun lami lan ugi memakan korban sangat banyak sekali, termasuk tema di kesempatan hari ini adalah tentang pemajuan kesenian daerah. Itu keseniannya juga
juga ikut menjadi korban selama ini karena tidak bisa berekspresi, tidak bisa berkarya, apalagi untuk mencari rezeki karena terbentur aturan. Tapi bagaimanapun kita sebagai warga yang baik nurut kepada pemerintah, mendukung program-program pemerintah untuk memutus rantai COVID-19, meskipun di sisi lain kami juga gerenengan Pak Efek, meskipun kadang nun sewu enten griya nggih misuh-misuh dan lain sebagainya, karena rasa adil itu benar-benar tidak dirasakan oleh rekan-rekan seniman. Untuk situasi saat ini yang kita rasakan di sisi lain, di tempat-tempat umum yang lain dibiarkan bebas, tapi seniman memang lagi terpuruk, tidak mendapatkan keadilan, tidak sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka dari itu kadang kami juga grundelan, dan rekan-rekan seniman juga sudah banyak mencari jalan keluar, suwan priko, suwan priki, audiensi teng pundi-pundi, tapi memang kondisinya belum memperbolehkan. Maka dari itu ya sabar ngantos sak menika, lajeng kula nggih sakniki ngrubah nyebar godhong karo nika kula ganti nyebar godhong pare, sok sabar sak teruse. Ngeten Pak FX, untuk kemajuan kesenian ini tentang tema di hari ini, kulon namung badhe nderek matur Nadianto, kita saat ini tidak diperbolehkan untuk berkegiatan dalam berekspresi seni, belajar pun tidak boleh karena di sanggar pun juga dilarang. Tapi melaporkan saja dumateng panjenengan sebagai ketua harian Dewan Kesenian bahwa niki boten mamerke, boten umum, cuman melaporkan kemauan sebagai panjenengan sebagai ketua Dewan Kesenian bahwa di sanggar kami di Telogowatu di saat pandemi ini alhamdulillah masih bisa berprestasi, Pak. Jadi dados kalau bulan napa menika nderek lomba festival jaranan virtual se-Jawa Tengah dan juga DIY. Alhamdulillah mendapatkan juara 1 putra-putra panjenengan. Lajeng hadiahipun tesih kula simpen ten rekening amargi waune ajeng pentas tapi mboten entuk niki dadi tesih aman. Lajeng jadilan ingkang kawula lombaaken menika nggambaraken tarian ingkang samangke saged kawula cariyosaken menawi wonten wedal mirunggan, tapi itu mengangkat Klaten Bersinar dan judulnya pun Klaten Bersinar. Jadi ciri khas dari Klaten, nanti tariannya juga garapan anyar. Niku kangge laporan kemawon. Lajeng nyuwun kanthi sanget kepada Dewan Kesenian Kabupaten dan juga Pak Harno sebagai Ketua Dewan Kesenian Kecamatan, mangke monggo dipun penggalih saestu lair batos tumrap kemajenganipun para seniman seniman wonten ing Kemalang khususipun. Jadi mboten mung seni netok tapi pelaku seninya juga harus dipenggalih. Kalau ini sampun kula aturaken pas acara wonten Telogowatu, kalau memang ingin benar-benar ingin memajukan kesenian daerah, senimannya juga harus diulik-ulik dan juga harus diberi kelonggaran, harus diberi ruang, diberi izin untuk berekspresi, berkarya dan lain sebagainya. Jadi ampun ngantos dengan peraturan yang ada saat ini justru mematikan kesenian daerah, justru mateni pelaku seni. Ngoten nggih? Ngoten niku sampun kula aturaken. Hari niki kula titip malih gandeng narasumber sampun kundur nggih. Titip dateng Pak FX Setiawan. Menika
Janipun sing penting niku aslinya diberi kelonggaran itu tadi juga menyesuaikan kondisi karena COVID seperti apa harus menyesuaikan. Monggo, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita duduk bersama, kita mencari jalan keluar, pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi kalau bisa tempat-tempat sanggar juga diberi ruang untuk belajar. Syukur bagi mungkin nek enten danane ditumbaske napa niki kados ngeten iki gitu, alat-alat untuk live streaming biar 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ketoprak iso pentas raketan dibatasi kados gen hajatan 20 orang tadi. Kula yakin fleksibel untuk seniman itu. Wis diwe kesempatan wis live streamingnya iki alate. Ketoprak ono oleh, jadilan oleh, kleningan oleh, nari opo oleh. Sing penting tak watesi mung wong 20 ya, misale. Protokol kesehatan ya, misale. Ngoten. Jadi kesenian itu jangan sampai mati. Tetap urip meskipun dalam kondisi seperti ini. Ngaten, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kagem rencang-rencang seniman, tepuk tangan kagem panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun awit kelonggaranipun ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula sanadyan to para-para ingkang sampun kepareng rawuh, sampun kundur. Nanging alhamdulillahipun tasih wonten panjenenganipun Bapak Efek ingkang sampun nenggani wonten ing papan menika. Katentreman karahayon kawulujengan kebagas paraser saking Gusti ingkang murbeng dumadi mugi tumantuk dhateng panjenengan sedaya dalasan kula. Nanggapi yang sampun atur yang sampun dipun ngendikan sekolah wau, kula tulis boten mriki sepados boten lali. Sekolah wau wonten SK Bupati. Surat keputusan Bupati ngoten to, Pak. Nggih. Kula niku wong bodho. Surat keputusan Bupati menika wedharanipun kados pundi kula dereng mangertos menapa ingkang dipun kersakaken. Kaping kalih pun dipun bentuk Dewan Kesenian tumrap wonten ing Kecamatan Kemalang yang dipun disebut dening bapak kula Pak Suharno. Menika ingkang dipun dadosaken topik pembicaraan. Lan wonten SK Bupati lajeng wonten dibentuknya Dewan Kesenian menika kula muring boten mudeng, lajeng menika kangge menapa kula nggih boten mudeng. Lah ingkang kula sekolah saking griya menika namung ngajeng-ngajeng menapa ingkang dipun paringi pangandikanipun dhateng panjenengan ingkang sampun rawuh tumrap kula menika seniman lokal. Jadi seniman lokal niku nek mboten enten tanggapan niku nuwun sewu lajeng mangan men rekaos. Dene untuk job niki nggih alhamdulillah sekolah wingi wonten 8 nggon niku pun kula golek utangan beras ning gajeng pun bacot utang ning batal nggih dipun melih derek bingah Mas, derek bingah nggih. Iki dipun melih iki sak derengipun kula kempalan mriki wau kula pados kayu obong kula dateng pasar kula nggih tumbas beras. Lajeng ingkang dados pengunek-unek kula ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak ingkang saking DPR nggih menika ingkang dipun betahaken mengaku mboten ngaku ingkang dipun betahaken para seniman lokal ing Baukan menika kados ingkang dipun ngendikaken sedulur tuwa kula nika Mas Gombang nika sedulur tuwa. Nadianto bagus mriku kondang mriku niku kula niku elek-elek nggih sedulur. Niku ketoke uteke nggih padha. Dadi menyuwun napa namung nyuwun kelonggaranipun ing bab pementasan seni utawi ing bab menapa kewan wonten jadilan, wonten campursari, wonten ketoprak.
Lah lek kula bingung niku ngeten Pak. Kesenian menika boten dipun keparengaken pentas ing hajatan pun dikemawon, lajeng menapa kemawon menika wonten jadilan wonten campursari, wis pokoke wonten kesenian wonten mawon dening wonten kelonggaran ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula kadang-kadang seni. Lah gumun kula niku ngeten. Kalau memang hajatan tidak diperbolehkan, hanya dibatasi, hanya beberapa segelintir orang, niku kok nggih kula niku lek kula mikir nggih niku bener kula mikir mawon. Wonten pasar-pasar nggih kula niku nggih rame. Wangger esuk niku keblak wong. Niku kok mboten dibubarke, kok mboten enten tindak lanjut dari aparat ataupun napa kemawon. Lah napa dengan melonjaknya sederek kula ingkang terpapar Covid niku apakah karena memang karena ada hajatan, karena menggelombokkan hajatan, menapa karena hanya itu saja, karena napa nggih kerumunan niku mboten tenggen hajatan campur sari napa nonton ketoprak niku mboten namung niku, nanging wonten tempat belanja, wonten tempat napa-napa niku kan tiyang kathah wonten mriku. Rikala semanten kanca-kanca seniman menika dipun paringi ultimatum utawa dipun keparengaken pentas menika sampun rikala bulan April ya 2020 sampai sakniki niku pun hampir 2 tahun nggih. Niku seniman boten dipun keparengaken pentas. Nanging tesih kathah lonjakan yang terpapar Covid. Berarti secara ditonton secara kasat mata kan bukan karena pementasan seni. Orang mung mergo nonton campursari, nonton ketoprak, nonton jalan terpapar Covid, tapi ada napa jenenge hal yang lain yang bisa menularkan Covid-19. Pramila saking menika kula nyuwun dipun perjuangaken wonten ing inggil mriku dipun paringi kelonggaran. Iki mboten napa-napa. Ketoprak wong 5 mboten napa-napa. Mesake niku Pak Yune Kobang niku ya ora tau pentas ketoprak, gambane nggih mung arep mergo ning acara virtual, mergo ning acara ketoprak. Bapak kula niku nggih gara-gara niku dadi sing cetha ngoten mawon kalih para-para ingkang dipun paringi wekdal napa nggih petugas tugas penanganan Covid niku kula nyuwun tidak terlalu napa nggih ampun terlalu memberi rasa takut. Dari pengertiane teng masyarakat niku jangan terlalu napa nggih kok. Dadi enten sing keweden banget, Pak. Wong mriki niku enten sing keweden banget. Dadi ene wong pilek ngoten niku men mangke wedi. Karena memang penjelasannya kurang napa nggih. Nek nggih kula akeni Pak, keluarga kula niku bojo kula niku mboten sah nggih tiyang sanes bojo kula niku pun 2 bulan yang lalu. Niku nggih wonten niku, dadi ora mambu apa-apa. Ora wis mangan kurang rasake enak apa ayo ora kepenak ning kula meneng mawon. Kula ladeni teng omah dhewe, kula mboten entuk metu. Lah mangke niku nek krungu kabar tanggane niku mangke pun ngobrol-ngobrol mangke kemalang tambah melih. Jadi ini nggih alhamdulillahipun berkahipun Gusti bojo kula nek penting alas arit pun waras. Dadi niku nggih upamane niku kekonangan paling niku di Covid ngoten mawon. Ing kula mboten namung kalih jelagane niku. Kula pancen meneng wae ndak malah bawaan ndak malah kokean wong sing lara. Kula dhewe nggih seminggu yang lalu kula niku nggih mboten kuat napa-napa nggih ngambet napa-napa nggih mboten mampu, awak nggih mboten kepenak. Ning kula nggih meneng mawon cukup intunal, Pak. Ya alhamdulillahipun kula tesih urip, tesih saged kepalan wonten ing dalemipun Pak Arno mriki. Ngoten Bapak panjenengan minangka wakil kula anggenipun badhe ngaturaken tangisipun para seniman lokal ing Bauan khususipun Kemalang sak anteranipun
menika panjenengan ingkang dados wakil kula anggenipun ngaturaken dhumateng para-para ingkang kawugan. Ngoten Bapak, matur sembah nuwun. Wekdal saya panggilan kawula kuduraken wonten ing ngersanipun Mbah Guru. Matur sembah nuwun. Taman Keselamatan Rakyat. Tahun 2020 kalau ini negara menganggarkan 965 triliun untuk mengatasi COVID. Klaten menganggarkan 20 miliar untuk mengatasi COVID. Ada di bagian BLT, ada sosial, ada sembako, ada pengobatan, ada penyemprotan, ada bantuan-bantuan. Ini akan menghindarkan agar COVID segera ngantos dumugi tahun menika ugi wonten malih tambahan. Saya menika berapapun harganya, berapapun biayanya tetap dibayar oleh negara karena itu untuk keselamatan rakyat. Lah, babakan seni. Kita saben-saben tansah komunikasi dengan kepala dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Buat ayo konco-konco seni diberikan kesempatan. Ternyata kepala dinas pariwisata, kebudayaan dan olahraga ini betul mantap. Karena apa? Semua dikendalikan oleh negara. Beliau seminggu kepenger Bupati mengeluarkan edaran, termasuk kalau mau edaran untuk mengurangi adanya kerumunan-kerumunan, hajatan-hajatan juga dibatasi sekali. Untuk apa? Untuk keselamatan rakyat. Lah umpamane kabeh iki dijarke, oke silakan. Lah nek anti rakyat kabeh kena sapa sing disalahke negara. Kan negara diberi tanggung jawab untuk apa? Untuk keselamatan rakyat. Apapun bentuk kegiatannya, termasuk pembiayaannya harus dibiayai oleh negara. Karena adalah pageblok dunia. Bila menika nyun Agung Samudra Paksa mbok pilih konco-konco seni itu terpaksa harus istirahat. Ini ternyata orang mengkonco-konco seni kabeh juga terkena. Harus mengalami kemandikan gitu, istirahat gitu. Nah terus bedanya apa? Nek kelumpulan awake dhewe karo pasar. Pak umum kabeh mandek. Pasar mandek. Toko mandek. Apa yang terjadi? Sing garap tuku lawon yang di, tuku gula yang di, tuku beras yang di. Maka kegiatan-kegiatan yang menopang ekonomi tetap diperbolehkan, tapi harus ada pembatasan. Nah awak di mandek, seniman mandek rapat di pokok. Ini jadi kok dodol pangan, mandek, apa yang terjadi? Menikah yang atas pertimbangan kenapa hal-hal yang sifatnya urgen bagi kehidupan masyarakat tetap, tapi harus dengan protokol ketat. Menikah Klomben masih dengan menjauh. Protokolnya hanya memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan menghindari atau menjaga jarak. Sama dengan PPKM ini kok boten naming Klaten. Mas Komono pun dumugi nasional Jakarta ping bolak-balik. Matur nuwun margi ugi ngasta nami Klaten. Sampun dateng Kapolri ping bolak-balik, dateng dateng Menteri Kebudayaan ping bolak-balik. Sedaya lagi memperjuangkan yang Klaten. Matur sangat. Nanging ingkang perlu dipun mangertosi bilih COVID-19 niku pengendaliannya secara nasional. Margi mboten naming pageblok lokal, naming pageblok sak donya. 142 negara kena. Kalebet ing wekdal kala wingi 3 bulan yang lalu kita sudah waktu mendokke wong ke DKW pirang-pirang, wong ke menjadi maupun di pariwisata yo wis urip. Nah yang kasusnya beberapa 1 bulan yang lalu ternyata dunia digegeri. Ada varian baru dengan sepisan wonten India. Tiap hari 3.000-an lebih orang meninggal.
nanti wonten nunjuk video amatir kan nunjuk ketinggalakan mayat orang yang gue sing ngomong sing temen masuk ke aneh aja digeletak yang pinggir sekolah total lima itu namanya video yang amatiran deh tidak asli terus ini nopo boleh nanti negara walan angin berbalik gula mendapai ngopokoro babakan kematian niko lah misalnya kok waktu niko Indonesia juga terlanda yang sepisan dipun betul piantun jadi putus akhirnya pada saat itu pertama Jawa Tengah geger karena putus ternyata meledak ada sampah mungkin meledak ternyata ada indikasi varian baru tapi dia santai kok tak nambahi lo guys selonjor podo aku jadi sikitnya ya lho sukunya sangat ya Pak podo lo ya konsider suweran mas kepamu kok anak ibadah Nuwun sewu Pak Efik, mumpung panjenengan tasih kepareng lenggah, kula tak nderek matur titip peling mugi kaaturaken dhateng Ibu Bupati Klaten utawi Bapak Bupati Sepuh. Janipun kula pun mengajukan surat audiensi ke beliau tapi belum ada tanggapan, sudah 3 kali kayaknya dari mewakili rekan-rekan seniman. Janipun pengen ngaturaken aspirasi saking rekan-rekan seniman. Ngeten titip pesan titip peling mawon menawi memang tema hari ini nanti akan ditindaklanjuti tentang pemajuan kesenian daerah menawi dereng to saged pentas wonten luar dereng saged berkarya secara bebas kalau memang jalan satu-satunya itu harus virtual mohon disampaikan lomba ketoprak jangan diberhentikan, lomba jatilan jangan diberhentikan, campur sari dan lain sebagainya. Kalau kemarin sudah dicanangkan ada lomba-lomba seperti itu, diteruskan meskipun dengan cara virtual. Nah, untuk prakteknya seperti apa? Monggo panjenengan luwih pono, luwih mangertos tentang kondisi menika. Monggo. Tadi kajenge seni tetap urip. Nonton. Jadi nggih samangke misale boten lomba nggih pripun sing penting diwehi kesempatan untuk niku untuk menyalurkan ekspresi berkaryanya teman-teman itu bagaimana monggo syukur bagi wonten dana wahu syukur dibayar nggih wonten dana wahu pripun lagi ngedum-dum tiap kecamatan misalkan aku tak wedi 1 juta ngene-ngene misalnya ditumbas alat sarana prasarana dan sebagainya biar memajukan kesenian daerah seperti itu. Terus niku mawon titipan kula mugi-mugi kaaturaken wong sepindah malih nggih samangke jangan sampai pekerja seninya tidak diberi ruang. Jadi nek pengen memajukan kesenian daerah, pekerja seninya, senimannya harus diurip-urip. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak Desmin. Ya sudah rawuh di tempat ini. Jadi nyuwun pangapunten. Jadi saya matur nggih niki Mas Kumbang mana di mana? Mriki kula. Nggih. Lah nyuting aku to. Nggih. Lah ketutupan cagak. Oh. Matur nuwun rawuhipun sedaya. Dadi niki wau secara napa nggih? Formalitas saking Pak Camat sampun kula dilantik minangka ketua Dewan Kesenian tingkat kecamatan Kemalang. Jane ora jumbuh mboten sesuai. Kula niku jane ora pas. Namun karena oleh beliau Bapak Camat yang mungkin sudah dirembuk bersama di Pulau Dewi orang ngerti itu kita terima saja nih kita terima saja. Jadi nyuwun pangapunten mbok menawi mungkin sementara yang rawuh di tempat ini dari perwakilan sekecamatan Kemalang 13 desa mungkin merasa kurang pas karena ini juga sementara cuman untuk melengkapi tadi Kemalang kok menawus kayak dewi ini dia harus terbentuk dereng jadi tapi saya ngeten jadi saya tetap minta bantuan penjenengan dari 13 desa ya, dari 13 desa ya.
terutama untuk yang pertama saya mintai tolong Mas Kumbang. Mas Kumbang, saya jadi ini tadi ketua, ini Mas Kumbang gelem ra gelem, aku saat ini jadi ketua tuh punya wewenang untuk memerintah. Mas Kumbang sebagai wakil. Untuk yang lainnya, untuk yang lainnya, kepengurusan yang lainnya nanti menyusul, kita mau mengadakan pertemuan lagi. Kali layangan. Iya, apa-apa. Virtual ya di Kabupaten Jowo. Dan saya terima kasih Pak FX Setiawan dan bapak-bapak saking Dewan Kesenian. Jadi kalau nggak benar ya wis tahu jadi anggota Dewan Kesenian, sekarang ya Pak Narno Biyen. Ini saya rasa kue kalau rano manfaatnya apa Pak? Rumit, tidak ada manfaatnya apa. Jadi ya mungkin dibentuk tok, dari Kemalang juga ada, dari tiap-tiap kecamatan ada. Ini rano apa-apa nih. Jadi nyun sewu, jadi untuk kedepannya nyun sewu Pak FX, jadi program dari Dewan Kesenian monggo kita teliti lagi lebih baik, lebih baik untuk kedepannya. Jangan sampai nyun sewu. Saya merasa kadangkala untuk Dewan Kesenian yang terdahulu, kadangkala saya tak pikir ini masing mikir wong budu cuma menguntungkan sepihak atau dua pihak orang, Pak. Jadi yang saya lumayan, tapi untuk kedepannya saya kira tidak. Jadi untuk keberpihakan, karena memang tiap kecamatan dibentuk, monggo lah yang ada yang dari depan dengan sebagai ketua Dewan Kesenian Kabupaten Klaten selalu memperhatikan. Jadi Kemalang memang seni itu banget Pak. Terutama Mbak Antok saat itu jadilan bilang matur nuwun iki kanca-kanca saking ketua jadilan, saking ketoprak, saking pedalangan, saking karawitan, ibu-ibu Kirawusdaya Pak. Jadi ini juga harus kita pikirkan. Jadi ini hanya lokal bauan saja untuk kecamatan Kemalang, bahkan mungkin semua dari tiap desa itu keseniannya tidak cukup 1, 2, 3 kesenian, tapi banyak sekali. Untuk Kemalang itu memang seninya maju janjane tanpa nyun sewu, jadi tanpa bantuan atau tanpa uluran tangan dari pemerintah pun selama ini bergerak Pak, terus maju. Saya pernah ngomong adanya COVID-19 ini mungkin dari pelaku seni yang saya kaya Dik Taryo mungkin rumong wah mangan iki saka kuwi ya, aku nek ora bojoku ora sinden, aku ora campur sarinan mungkin ya mangan saka ngendi. Kula pernah nate matur Pak FX, jadi untuk masa pandemi ini Pak Arno malah badi Pak. Karena apa? 15 tahun Pak Sanggar Seni Siswa Laras ini 15 tahun niku nek pentas niku kejaba diragati kanca-kanca bareng-bareng ning sing kale tombok kula. Dadi kula merasa badi karena apa? Ndak ada pentas dadi aku orang tok tiragat. Niku ya ngomongan guyon Pak. Dadi guyon ning tenanan. Dadi saya merasa badi, tapi juga saya istilahnya mesake kanca-kanca pelaku seni. Nek kula dhewe senine kula wong seneng, dadi kadang kala ya wani ning ngisor blincong tok nyekel wayang senajan to nyekel ya ora pas. Mboten bener. Niku ya wani ngetoprak ya wani, nggih. Nunggoni sinden ya wani. Sing paling ngono niku. Sing paling nunggoni sinden ya wani, ngeterke jupuk sinden ya wani. Ini nek pas bojo kula mboten anu niku mboten ngerti, nek bojo kula ngerti kula ora wani. Arep ijen kaya piye. Nggih. Dadi niki sementara untuk guyon, untuk ke depan, jadi untuk ke depan monggo, jadi saya minta Mas Kumbang tetap walaupun saya ketuanya nih jadi sing banyak bergerak untuk apapun penjenengan. Aku ki kan kene pomone dadi anu ki cara wong bebojone aku ya mung diwancer tok ngono wae. Nggih. Tapi monggo untuk keseluruhan dari pelaku seni di Kecamatan Kemalang untuk 13 desa, monggo kita sengkuyung bareng-bareng. Karena untuk hari ini kalau saya kami mau membentuk kepengurusan, mungkin waktunya juga terbatas dan juga yang rawuh penjenengan saya satu persatu enggak apa. Jadi
Aku ngapal karo Mbah Wiryong kan dadi. Nek kaya ya kadang kala ya ten sanggar ya. Sareng-sareng ngeterke sinden wae lho. Ngaten Pak Epi, jadi saya terima kasih sekali. Jadi jane iki nek jabatan ini saya terima, aku arep matur alhamdulillah dari ini Pak Arno ki seneng jadi pejabat. Ini nek saya menolak, kita itu ya ora pas. Jadi saya terima, kami terima mungkin bisa diaturkan ke Ibu Bupati dan Pak Sunarno sebagai Ketua Umum di Kabupaten Klaten bila di pertemuan di Sanggar Seni Tirto Siswola Sukawuan sudah terbentuk kepengurusan atau mau dadi menyusul liyane kok seksi-seksinya menyusul ning saking Pak Camat ngendikanipun untuk sekretariat itu tetap dari kecamatan tetap dari kecamatan tapi niku jelas niku nek nang bantuan niku sing nampa niku kecamatan Pak niku Pak Aryono ae sing nampa nggih ora diwenehke untuk bantuan abone tak angkemi. Kula pun cepat dadung kok ya. Tentang wae nek harus anu Pak Gun nggih panjenengan sing anu nggih. Jadi sekretariatnya panjenengan ini anu apa-apa saka kabupaten terutama yang ada hubungannya dengan dana panjenengan harus anu. Nek liyane nek nggo gawean ora usah, Pak. Nek masalah duit itu tetap kudu. Matur nuwun sangat sedaya ingkang kepareng rawuh dinangkung panjenenganipun Bapak FX Setiawan saha saking Dewan Kesenian sedaya dadi rawuh pun matur nuwun ngurus kok kuwi semono kuwi sing kurang ya, Pak. Nek arep duit lho ya, tosone kan genah karuane anggotane karo pengurus iki pira kan aku ngedum iki penak karo Mas Kumbang berarti. Nek dadi potong sik lho Mas Kumbang berarti. Jenengan kok motong sik. Nggih, dadi monggo lah nanti untuk itu mung guyon dadi. Nek ora guyon nek wektu nganten iki kula isine seneng guyon Pak. Udah cepet tuwek turun iki wayahipun pandemi ngoten nek susah sedih kok malah. Ya, atau ya dari ke-13 wakil dari desa, monggo nanti ini untuk kapan nanti kita merapat lagi ke tempat ini, jadi kita ngomong bareng-bareng untuk pembentukan pengurus, untuk pembentukan pengurus. Jadi satu desa satu itu mungkin semua kebagian dari pengurus mas. Jadi monggo, jadi ini kalau atau bisa meneh. Ketuane kula senajan mung tinggo ancer ning wakile Kumbang senajan kumbaku. Mbah Jimin. Nggih. Aten Pak Erik monggo tanggapi ngendikanipun atur. Nek kembang jawaban nggih godhen lho Pak. Matur nuwun. Mas Kumbang luar biasa yang pernah berhasil diharapkan ojo mandek total. Nggih. Bila kajian ngan kesulan nika Dewan Kesenian Klaten tasih istirahat, jadi off. Karena mulai Juli menika sampun badhe ngoten kegiatan wayangan virtual, jajan wayang langka juga virtual, jajan pentas dalam anak virtual. Ngincar sampun Juli Pak. Lagi ini mulai pertengahan Juli. Tapi ampun mengwayang tok lho Pak, sedanten seni ngoten lho. Jadi 14 itu namun banyak yang sifatnya sarasian dan pelatihan. Jadi menghindarkan sebanyak-banyaknya orang berkumpul. Nanti masih kita terikat pada pandemi atau protokol kesehatan. Jadi mulai pertengahan Juli kita sambung duit kegiatan-kegiatan, namun masih sifatnya virtual. Wonten yang sifatnya offline dengan pertemuan juga hanya terbatas. Komite dengan 14 komite maka on pertemuan komite. Semuanya ada diskusi grup, ada yang pelatihan, ada yang sarasian. Khusus untuk hari jadi Klaten dan hari ulang tahun kemerdekaan, nanti kita diperkenalkan kan virtual. Ngomongke jadwalipun badhe kula separuhaken dateng kecamatan. Oke, dalam rangka untuk mempersiapkan desa ramah budaya se-Kabupaten Klaten,
tan menika wonten diskusi tentang desa ramah budaya. Terjaga jarak. Lajeng perkawinan malih. Nek kira-kira masih dipandang perlu kita perkecamatan. Lajeng ugi badhe wonten pilot proyek desa percontohan untuk desa ramah budaya. Tiap ekskavator mangke setunggal kali percontohan. Mangke yang kita pilih nanti kita mangke ada rapat sareng-sareng untuk desa ramah budaya. Insya Allah tahun ngajeng desa ramah budaya sudah terbentuk di Kabupaten secara keseluruhan. Anugi pamong budaya di tiap desa juga sudah terbentuk. Nah, pamong budaya tiap desa ada, desanya ramah budaya ada, lalu dikoordinasikan oleh Dewan Kesenian Kecamatan, Kabupaten, Doyo, dan Jauh. Pelajaran sakit tersebar dengan baik. Kegiatan juga sampai ke desa-desa dengan baik. Beli makan atur sangat awet panyarwe lan ugi usulan saking bapak-bapak sedaya irang lan lampahipun nyuwun ageng samudra bangsani. Matur. Sekali lagi gendernya kami beri waktu dan ruang untuk matur usul apa. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, acara demi acara sudah berlangsung dengan selamat, tiada halangan suatu apapun. Marilah pertemuan ini kita tutup dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon segala aktivitas diberhentikan dulu.